Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Ali dari Prodi PAI. Jadi di sini saya membuat video ini sebagai tugas dari matkul bimbingan dan konseling, atau bisa disingkat dengan BK. Baiklah, saya akan menjelaskan tugasnya. Ya, tugas ini sebenarnya tugas ini adalah tugas untuk mereview tentang film yang telah diberikan oleh dosen dari matkul bimbingan konseling tersebut. Tugasnya itu memberi komentar tentang film tersebut, pesan dan masukan sebagai kedua orang tua dan pendidik. Ya, baiklah. Jadi di sini saya memberikan komentar tentang film. Saya lupa judulnya apa. Yang penting film tentang seorang anak kecil yang bernama Ehsan. Ya, dia itu sebenarnya mempunyai kekurangan sih. Mempunyai kekurangan fisik dan mental. Dia itu mengalami gangguan pada otaknya, mengalami gangguan pada sarafnya, sehingga dia tidak bisa membaca dan menulis. Ya, dia tidak bisa baca tulis karena gangguan tersebut. Dapat disebut dengan disleksia. Ya, penyakit disleksia atau penyakit tak bisa baca dan tulis. Nah, di dalam film tersebut sebenarnya saya memberikan komentar pertama, yaitu filmnya sangat bagus sih, sangat memotivasi untuk para calon guru atau para peserta didik, ya para semua manusia lah. Sangat memotivasi. Terus alur cerita filmnya juga sangat menarik, ya sangat estetika lah, sangat eksotis lah, sangat menawan. Soalnya alurnya sih setelah saya pas nonton sedih. Saya pikir ketika saya menjadi orang tua dengan mempunyai anak seperti ini, gimana ya cara saya mendidik. Ternyata di dalam film tersebut ada suatu guru seni yang dapat merubah anak tersebut. Ya, itu adalah alur cerita film tersebut. Ya, sebenarnya dalam film tersebut ada suatu keluarga, dan keluarganya itu terdiri dari 4 orang, ya ayah, ibu, dan anaknya 2 orang laki-laki. Dan yang paling bungsu adalah Ehsan, kakaknya Yohan. Sebenarnya dia di latar belakangnya dari keluarga yang berkecukupan sih, ya nggak miskin amat, nggak kaya amat, yang berkecukupan. Ya, sebenarnya alur dari awal film tersebut Ehsan di sini adalah orang yang sebenarnya cukup nakal sih. Ya, sering membangkang orang tuanya, sering sering telat ke sekolah, telat pakai baju, telat mandi. Karena faktornya itu, ya itu tadi yang saya sebutkan dari awal, ya ada mengalami faktor gangguan secara fisik dan mental. Awalnya saya nggak tahu loh, ini anak idiot ya. Dalam film tersebut, ya dia dipanggil oleh teman-temannya idiot. Sebenarnya anak idiot itu rata-rata cerdas saja.
cuman dia nggak seperti orang-orang pada umumnya ya, yang bisa berlari, bermain, melempar, membaca, menulis, melihat, dan segala macam. Ya, sangat langka dapat orang seperti itu. Terus anak ini sering dimarahi orang tuanya ya, gara-gara itu dia selalu membangkang, dia selalu berbuat yang tidak baik, berbuat yang bukan jahat ya, berbuat kenakalan ya. Biasa anak-anak kan masih kecil, masih sekitar umur 8 atau 9 tahun dalam filmnya Ihsan ya. Terus kakaknya Yohan, nah berbeda dengan kakaknya di sini. Kakaknya itu ya orang yang cerdas, orang yang pintar, berbakat, katanya sering dapat ranking 1 di sekolahnya, berbanding terbalik dengan adiknya yang namanya Ihsan. Ya itu sih komentar saya. Sebagai orang tua kita perlu bukan cuma mendidik ya, mendidik itu ya memang perlu, mendidik itu semua orang bisa, tapi satu yang harus kita tekuni yaitu kita harus memperhatikan ya, karena memperhatikan itu sangatlah penting ya. Tanpa diperhatikan anak itu bisa berbuat seenaknya sih, baru bisa berbuat bebas itu. Namun kadang-kadang ada anak juga yang tak ingin diperhatikan. Nah, orang seperti itu dia biasanya bisa mandiri, dia biasanya bisa melakukan sesuatu sendiri tanpa ada bantuan. Namun dia biasa saja, maksudnya dia tidak nakal-nakal amat gitu, dia tidak, maksudnya dia tahu segalanya, bilang oh saya harus berbuat ini, saya harus berbuat itu. Nah, itu sih pesan saya sebagai orang tua atau pendidik sekalipun guru itu. Yang pertama itu satu harus memperhatikan. Yang kedua ya pahami gerak-gerik anak, pahami kebutuhan anak apa yang dia bisa, dan jangan menuntut anakmu untuk menjadi sesuatu karena hanya ambisimu. Nah, itu sebagai pesan saya sebagai dua orang tua ataupun guru. Yang pertama memperhatikan, dan yang kedua ketahuilah kebutuhan anakmu ya. Kamu harus mengetahui apa yang mereka inginkan sehingga dia tidak stres sama sekali dengan keadaannya yang sangat sangat terganggu. Itu baik, terima kasih. Saya kira durasinya sudah cukup lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.